Apa kabar Ibu Sri? Alhamdulillah baik Ibu. Mungkin ada yang Ibu Sri perlu diskusi dengan Ibu mengenai persiapan untuk Ibu akan mengadakan supervisi di kelas. Perlu adanya pra-observasi, supervisi. Kelas itu penting karena supervisi itu bukan tujuannya ke Ibu, tetapi ke Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini. Oleh sebab itu hari ini kita diskusi maksudnya persiapan Ibu Sri untuk perangkat mengajar atau modul ajar, karena ini kelas 7 tentunya ya bahasanya berbeda saja. Kalau dulu kalau K13 FPP, kalau untuk kurikulum merdeka modul ajar ya Ibu sudah terima FPP modul ajarnya Ibu Sri. Jadi kita perlu diskusi-diskusi untuk persiapan mengajar. Ibu bisa cerita-cerita ya apa-apa saja yang Ibu Sri sudah persiapkan untuk persiapan nanti mengajar di kelas. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Jadi materi yang akan saya ajarkan nanti itu mengenai zat dan kerapatannya. Nah, ini pada submateri tenggelam, melayang, dan mengapung. Jadi pada submateri itu. Nah, nanti pada pembelajaran itu sebelum mulai pembelajaran nanti akan ada pertanyaan. Jadi kayak pertanyaan pemantik yang memicu anak-anak supaya anak-anak itu lebih bersemangat lagi. Nah, terus nantinya pada metode pembelajarannya saya akan melakukan atraksi atau istilahnya simulasi di depan. Jadi anak-anak saya kasih ya gambaran. Jadi nanti saya membawa alat dan bahan, terus saya kasih gambaran sebelum pembelajaran supaya anak-anak itu lebih melihat ternyata seperti itu. Lebih mereka sebelum belajar itu sudah ada gambaran sedikit tentang materi yang akan dipelajari. Mereka lebih bersemangat lagi supaya kalau mereka sudah bersemangat nanti kan saat menerima pembelajaran mereka juga akan lebih mudah menerima gitu. Tidak hanya sekedar teori atau membaca di buku saja. Jadi nanti saya kasih di depan gitu, terus mereka nanti bisa menjiwalkan sendiri ternyata seperti ini. Jadi tujuannya nanti supaya mereka lebih mudah menerima pembelajaran lah gitu. Karena selama ini kan cenderungnya saya pribadi lebih cenderung ke mencatat, menerangkan. Jadi pada ceramah. Jadi kalau pada sekarang nanti ini diskusi karena di proses belajar Pancasilanya nanti belajar anak-anak itu berpikir kritis gitu. Jadi setelah dikasih contoh mereka bisa berpikir secara kritis, terus bisa saling berkomunikasi dengan teman dan berdiskusi. Itu nanti tujuannya. Nanti bentuk kelompok ya? Iya, nanti setelah ada simulasi sedikit, terus nanti saat aktivitas siswa itu bisa dibentuk kelompok, ada berpasangan gitu. Nanti di LKPD baru bentuk kelompok yang istilahnya 3 atau 4 orang, tapi saat aktivitas nanti sekitar 2 orang berpasangan. Oke, jadi kira-kira kapan rencana untuk memulai pembelajaran ini? Rencananya nanti sekitar hari Rabu jam pertama itu. Oke, nanti ini masih praobservasi. Nanti Ibu juga akan sama-sama kita di kelas di hari Rabu sehingga ya lebih Ibu bisa pantau lagi. Jadi setelah mengajar kita ada diskusi bersama lagi untuk hasil yang sudah Ibu Sri katakan tadi. Ya apakah berhasil di kelas atau tidak, responnya anak-anak bagaimana. Kan selama ini pergi mengajar, mencatat anak-anak. Jadi kadang anak-anak berpikir ini belajar IPA ini susah, tapi kalau sudah awal simulasi begitu siapkan alat peraganya pasti anak-anak lebih mudah untuk belajar, bahkan semangat ya. Karena selama ini kan saya pribadi cenderung lebih ceramah gitu, lebih banyak ceramah. Jadi untuk di IKN ini kan dituntut siswa lebih kritis gitu. Jadi itu salah satu strategi saya supaya mereka lebih bersemangat lagi belajar, mudah menerima. Itu nanti ada simulasi, terus melibatkan siswa-siswa lebih banyak terlibat. Jadi nanti sampai izin Ibu, mungkin anak-anak saya suruh bawa HP yang ada HP-nya supaya saat mereka bisa mengakses di internet gitu, supaya melihat ternyata mereka bisa ini mengapungin yang bagaimana, melayangin yang bagaimana
kalau memang rencana untuk siswa bawa HP, mungkin belum semua anak-anak, Iya. apakah kalau bisa pakai infocus begitu? Supaya memang langsung dilihat, kalau memang dari HP, dari guru punya HP, karena kan pasti tidak semua anak-anak, jangan sampai mereka paksa orang tua Iya, untuk nanti beli HP rencana karena memang di sini memang mau pakai infocus gitu. supaya kalau yang anak-anak yang tidak punya ya bisa, atau ya supaya jangan sampai nanti hari ini kita mau belajar IPA disuruh bawa HP, saya tidak punya HP, anak-anak suruh orang tua beli tiba-tiba pas tidak ada uang. Kan jadi memang perlu ada alternatif lain selain anak-anak. Ada berapa anak sih memang kemarin, memang sekitar 5 atau 6 anak aja yang punya HP. Saya sudah ini 12 sih. iya, dari 12 itu hanya ada Itu bisa berkelompok toh supaya bisa yang berpasangan punya ibu HP. ya, bisa nanti. bisa saling bantu yang tidak punya. Tujuannya kan kalau mereka bawa HP sendiri